Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nur Fitriawati Rahayu dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latihan fisik. Latihan merupakan suatu proses kegiatan olahraga yang dilakukan secara sadar, sistematis, bertahap, dan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan akhir dari suatu penampilan, yaitu peningkatan prestasi yang optimal. Agar latihan bisa mencapai hasil prestasi yang optimal, maka program atau bentuk latihan itu disusun untuk mempertimbangkan kemampuan dasar individu dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip pelatihannya. Bompa 1994 juga mengemukakan pendapatnya bahwa latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan. Tujuannya untuk membentuk manusia yang berfungsi fisiologis dan psikologisnya untuk memenuhi tuntutan tugas. Kedua, latihan kekuatan atau yang sering disebut dengan strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Menurut Pate 1989 menyatakan bahwa kekuatan diartikan sebagai tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak. Dengan demikian, kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Menurut Fogg, kontraksi otot dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isotonik, isometrik, dan isokinetik. Isotonik yaitu otot memendek pada saat terjadi tegangan meningkat. Terus isometrik yaitu otot menegang tetapi tidak memanjang dan tidak berubah. Yang ketiga ini isokinetik, yaitu otot memendek pada saat terjadi tegangan melalui ruang gerak dalam kecepatan konstan. Terus yang ketiga ini prinsip latihan kekuatan. Prinsip-prinsip latihan kekuatan yaitu program latihan beban yang baik harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihannya. Prinsip adalah semacam ketentuan yang harus dipedomani dalam membuat program latihan. Prinsip-prinsip latihan menurut Bompa 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini prinsip beban berlebih atau overload. Prinsip beban berlebih pada dasarnya menekankan beban kerja yang dijalani itu harus melebihi kemampuan yang dimiliki. Karena itu beban latihan harus mencapai ambang rangsang. Latihan yang menggunakan beban di bawah atau sama dengan kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan otot tetap stabil tanpa diikuti dengan peningkatan kekuatan. Terus yang kedua ini prinsip peningkatan secara progresif. Prinsip beban progresif dapat dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap dalam satu program latihan.
Bila telah terjadi adaptasi latihan, maka beban yang berat akan terasa ringan. Menurut Kramer dan kawan-kawan tahun 2000, latihan kekuatan akan nampak peningkatannya setelah 7-14 minggu. Terus yang ketiga ini prinsip berkebalikan atau reversibilitas. Kemampuan otot yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun, bahkan bisa hilang sama sekali jika tidak latihan. Kualitas otot akan menurun kembali apabila tidak dilatih secara teratur dan kontinu. Yang keempat, prinsip pulih asal, recovery. Program latihan yang baik harus dicantumkan waktu pemulihan yang cukup. Dalam beban waktu pemulihan antar set harus diperhatikan juga. Recovery bertujuan untuk menghasilkan kembali energi dan membuang asam laktat yang menumpuk di otot dan darah. Yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang metode dan bentuk latihan kekuatan. Metode yang digunakan dalam latihan kekuatan yaitu repetisi dan set. Untuk bentuk latihan kekuatan ini menggunakan bentuk latihan beban. Menurut Bompa 1994 menjelaskan bahwa latihan beban adalah program latihan kekuatan menggunakan tahanan yang diberikan oleh beban seperti barbel, dan dumbbell. Program latihan perlu dilakukan 3 set terlebih dahulu. 1 set adalah banyaknya ulangan yang harus dilakukan tanpa istirahat. Baik, latihan beban ini dibagi menjadi 2 bentuk latihan, yaitu yang pertama free weight. Free weight ini menggunakan alat beban, dumbbell dan barbel. Terus yang kedua weight machine, menggunakan alat katrol yang ada di fitness itu. Contoh dari latihan free weight itu seperti gerakan bicep curl dan tricep kickback menggunakan beban dumbbell. Terus untuk weight machine itu bentuk latihan beban yang menggunakan bantuan alat katrol seperti yang ada di tempat fitness itu. Contohnya seperti gerakan chest press machine dan lat pull down. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan pada waktu melakukan latihan beban. Yang pertama ini harus didahului dengan pemanasan atau warming up secara menyeluruh. Terus yang kedua, latihan beban menggunakan prinsip overload. Terus yang ketiga, berat beban permulaan untuk setiap jenis latihan ditentukan secara trial and error. Disarankan tidak melebihi 12 kali angkatan dan tidak kurang dari 8 kali angkatan. Dan dilakukan sebanyak 2 set terlebih dahulu. Yang keempat, jumlah ulangan gerak latihan repetisi yang sedikit itu akan menghasilkan kekuatan. Sedangkan jumlah ulangan gerak latihan repetisi yang banyak akan menghasilkan daya tahan. Yang kelima, setiap gerak latihan mengangkat, menarik, atau mendorong harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan latihan. Terus yang keenam, setiap gerak latihan harus dilakukan dengan ruang gerak yang luas, terutama untuk memelihara kelenturan atau fleksibilitas. Yang ketujuh,
pada waktu gerak latihan, pernafasan itu harus diatur dengan baik. Pada waktu relaksasi atau masih belum melakukan angkatan, itu atur pernafasan dengan menghirup udara terlebih dahulu. Pada waktu mengangkat, atur pernafasan dengan mengembuskan udara. Yang kedelapan, frekuensi latihan beban hendaknya dilakukan 3 kali dalam seminggu, terutama pada tahap persiapan awal dan makin lama itu makin ditambah. Terus yang ke-9, selama latihan harus diperhatikan keselamatan terhadap terjadinya cedera dan kecelakaan pada waktu latihan. Maka dari itu, latihan itu harus dibimbing atau diawasi oleh pelatih. Terus yang kelima ini yaitu fase latihan. Yang dimaksud dengan fase latihan adalah tahap atau urutan latihan yang harus diikuti oleh setiap atlet. Fase latihan tersebut terdiri dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Pemanasan dimulai dari gerakan dengan intensitas ringan, semakin lama semakin berat, dari gerakan sederhana menuju gerakan kompleks. Terus latihan inti, lakukan latihan dengan sungguh-sungguh dan mengatur pernafasan serta memperhatikan waktu recovery, repetisi, dan jumlah set sesuai program yang telah diputuskan. Lakukan gerakan ini dengan baik dan benar agar tidak timbul cedera dan kecelakaan pada waktu latihan. Terus yang pendinginan ini, setelah selesai latihan inti, itu selanjutnya adalah pendinginan. Pada fase ini lakukan aktivitas ringan seperti stretching dan aktivitas relaksasi. Dan sekian dari penjelasan saya ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.